Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa kita masih membahas materi kelas 6. Namun sebelum kita membahas lebih jauh materi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ij'alni ilma warzuqni. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini teman-teman kita akan membahas materi tentang menemukan informasi penting teks non fiksi berdasarkan gagasan pokok. Yang kedua kita akan membahas tentang tarik kreasi daerah, dan yang ketiga tentang perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Langsung saja ya teman-teman ya, kita masuk ke pokok bahasan pertama di sini ya. Kita dapat menemukan informasi penting dari teks non fiksi yang setelah menemukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya tentunya. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membaca teks dengan seksama, kemudian menemukan kalimat utama di setiap paragrafnya. Nah, setelah kita menemukan gagasan utama pada setiap paragraf, langkah selanjutnya yaitu kita memahami informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita dapat menuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu teman-teman ya, sekilas. Nah, di sini Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka peringatan HUT RI ya. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tarian tunggal? Oke. Di sini ya ada sebuah teks ya. Coba teman-teman nanti baca bareng-bareng, simak bareng-bareng ya, nanti kita cari informasinya. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Nah, ini tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerakan tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu baik gerakan maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah terdiri atas tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk, gerakan, atau aspek lain. Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan, karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari, dan tari kelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, di sini teman-teman ya, setelah membaca teks tadi, teman-teman coba sekarang temukan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Contohnya di sini pada paragraf 1 berkaitan dengan pengertian tari kreasi. Part 2, paragraf 3 tadi ditenangkan. Coba teman-teman baca kembali teks yang tadi, lalu kalian cari gagasan utama setiap paragrafnya. Oke teman-teman, lanjut ya, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan
tari kasih daerah yang berbentuk tunggal tadi ya. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak ini menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden J.T. Sumantri. Nah, di sini teman-teman ada beberapa bentuk tari tunggal dari beberapa daerah. Di antaranya di sini ada tari merak itu sendiri, terus ada tari kandangan dari Jawa Barat, terus di sini ada tari Rana Topeng dari Yogyakarta, ada tari pendet dari Bali, dan ada tari rumu dari Jawa Timur. Nah, ini beberapa jenis tari tunggal dari berbagai daerah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tari daerah merupakan akar budaya nasional ternyata ya teman-teman ya. Karena itu kamu berhak dan wajib melestarikan tari daerah dengan cara mempelajari tanpa membedakan asal daerah setiap tari. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Ngomong-ngomong ya ini teman-teman ya, pubertas itu merupakan tanda anak sudah mulai memasuki masa remaja dan meninggalkan masa kanak-kanaknya. Pada masa ini ciri fisik pada masa kanak-kanak akan mulai menghilang dan akan mengalami berbagai perubahan fisik anak-anak laki-laki dan perempuan saat masuki masa pubertas itu berbeda ternyata. Pada anak perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Sekarang ya kita singgung sedikit ya masa pubertas itu ya. Nah, masa pubertas bisa menjadi masa terakhir pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa inilah terjadi puncak pertumbuhan anak yang merupakan masa pertumbuhan kedua tercepat setelah masa balita. Nah, pada masa ini seorang membutuhkan nutrisi dan aktivitas yang cukup untuk mendukung anak secara maksimal. Nah, sekarang langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama, perubahan fisik masa pubertas pada anak perempuan ya. Di sini, pada anak perempuan biasanya memasuki usia pubertas pada usia 9-12 tahun. Bahkan ada juga yang lebih dari lebih dini sebelum usia 9 tahun atau lebih lambat setelah 13 tahun. Berikut perbandingan fisik ya antara anak perempuan sebelum dan sudah masuk pubertas. Saya lihat ketika sebelum pubertas, pinggul belum melebar dan payudara belum besar. Ketika sudah masuki pubertas, pinggul mulai melebar dan payudara membesar, bentuk tubuh cenderung membulat gitu. Nah, terus selanjutnya ketika ketiak dan sekitar alat vital belum ditumbuh bulu, masih anak-anak. Ketika masuk pubertas, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat vital. Terus suara belum melengking, ketika sudah suara menjadi cenderung melengking. Kulit masih normal, tidak berminyak, sebelum ada jerawat. Ketika sudah pubertas, mulai berkeringat, mulai mengeluarkan bau badan, dan juga mulai berjerawat. Sekarang untuk yang pada laki-laki ya, perubahan fisiknya ya. Pada anak laki-laki ini biasanya lebih lambat daripada anak perempuan. Biasanya pada anak laki-laki ini mengalami masa pubertas pada usia 10 hingga 14 tahun. Namun setiap anak biasanya bervariasi. Nah, sekarang ini bentuk perbandingannya ya. Untuk masa anak laki-laki sebelum masa pubertas, rambut, kumis, jenggot, ketiak serta sekitar alat vital belum ditumbuhi rambutnya. Setelah pubertas, sudah mulai ada jenggot, sudah mulai ada kumis, dan sekitar vital alat kelamin juga sudah mulai ada tumbuh rambut. Jakun belum tumbuh dan suara belum membesar. Kalau sudah pubertas mulai tumbuh jakun dan suara membesar. Tubuh mulai mengarah pada laki-laki dewasa. Kalau pada masa pubertas badan tinggi, besar, berotot, mulai menguat dan mengarah pada laki-laki dewasa. Kulit masih normal, itu masih pada masa sebelumnya, belum ada jerawat. Kalau sudah ada bau badan dengan dan sudah mulai berjerawat. Nah,
teman-teman telah memahami perubahan-perubahan yang terjadi ketika masuk masa pubertas. Apabila sudah masuk di masa pubertas, kita harus menjaga kebersihan diri dan berhati-hati saat bergaul tentunya. Selain itu, kita harus bisa membedakan mana yang berpengaruh baik dan berpengaruh buruk. Yang paling utama adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada yang kurang atau bagaimana, masih ada kata-kata yang kurangnya, nah mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Jangan lupa estimasi media pembelajaran, istimewa media Padi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.